Ini anaknya bakal bawa anak orang tua. Iya. Yang dua sih cowok kan ya? Cowok. 2 cowok. Sini, ibunya geser sini. Langsung aja ya, Mem ya. Boleh. Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Azahra. Saya mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Jadi maksud kedatangan Zahra ke sini itu untuk melakukan wawancara kepada Mem. Di sini Zahra ingin menanyakan kepada Nuri mengenai online learning guidelines development atau pengembangan pedoman pembelajaran daring. Oleh karena itu, pendapat dan jawaban dari Mem sangat penting untuk meningkatkan kualitas pedoman pembelajaran di masa yang akan datang. Semua bentuk data hasil wawancara hari ini dijamin kerahasiaannya. Kemudian rekaman hasil wawancara antara Mem dengan Zahra juga akan dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan identitasnya, baik itu nama maupun inisial. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, Zahra ingin meminta tolong bantuannya kepada Mem untuk kesediaannya sebagai narasumber dari wawancara yang akan dilakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan informasi dalam rangka mengidentifikasikan karakteristik dari pedoman pembelajaran daring itu sendiri dalam pengembangan pedoman pembelajaran daring untuk menciptakan pembelajaran daring yang interaktif. Kemudian wawancara ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi dari Mem Nuri yang sudah berpengalaman dalam hal mengajar daring. Oleh sebab itu, Zahra membutuhkan jawaban dari Mem sebagai acuan pembelajaran Zahra dalam pengembangan pedoman untuk pembelajaran bahasa Inggris IFL dari daring yang interaktif. Mohon maaf Mem, sekali lagi Zahra sampaikan bahwa fokus pembicaraan kita hari ini yaitu terkait dengan pedoman untuk pembelajaran IFL daring yang interaktif. Langsung saja. Jadi dalam wawancara ini ada 9 hal yang akan Zahra tanyakan, yaitu terkait dengan pedoman, pengembangan, interaktif, daring, belajar, pembelajaran interaktif, IFL, pembelajaran IFL, dan terkait dengan SMA. Jadi pertanyaannya ada 9, namun apabila Zahra masih kurang paham, mohon izin untuk bertanya lebih lanjut. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu terkait dengan developing atau pengembangan. Sebelumnya Zahra mau tanya Mem, kalau pembelajaran online itu sendiri ada pedomannya nggak sih dari pemerintah atau dari sekolah itu? Kalau dari pemerintah kan kita ada sekarang di bentuk RPP-nya saja ya, RPP-nya saja yang dipersingkat gitu. Cuma memang kalau untuk pelaksanaannya memang murni itu bebas, maksudnya banyak sekali pengembangannya yang masing-masing guru juga mungkin punya kemampuan yang beda-beda karena keterkaitannya dengan IT ya. Tapi kalau untuk seperti apa seharusnya online itu tidak terlalu detail. Cuma untuk menurut Mem sendiri gimana sih Mem proses membuat atau merancang, memperbaiki atau memodifikasi pedoman itu sendiri? Jadi kalau untuk mengembangkan pedomannya untuk ini berarti untuk guru sendiri berarti ya, untuk pribadi gitu ya, karena kan mungkin masing-masing akan punya improvisasi masing-masing ya gitu. Jadi kalau saya sendiri mungkin saya akan lebih banyak cari acuan dari internet ya, cari acuan. Saya sendiri harus belajar seperti apa perlakukan kita sebagai siswa gitu. Jadi kalau kita melihat satu pengajaran kayak di YouTube misalnya gitu kan, seperti apa sih sebenarnya pengajaran yang menarik untuk siswa itu seperti apa. Nah nanti kan kita bisa banding-banding nih, oh yang ini monoton banget misalnya, yang lain ada yang bagusnya. Nah itu mungkin itu jadi acuan. Coba mungkin
kita tidak bisa adopt keseluruhannya, tapi kita bisa ambil itu sebagai masukan atau sebagai sumber, atau mungkin nanti bisa kita, karena gini, kalau online itu banyak kendalanya. Jadi kalau kayak misalnya di sekolah kita ini, mungkin kita akan lebih banyak ketika online itu tidak dengan Google Meet atau Zoom, tidak bisa gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya membuat video pembelajaran yang menarik gitu kan. Jadi tergantung dari sekolah masing-masing. Mungkin di sekolah lain akan berbeda. Dia bisa pakai hybrid dan lain-lain gitu ya. Bisa melakukan Zoom dengan bebas, dengan full time gitu. Sedangkan di kita tidak bisa. Kita paling dalam 1 bulan kita hanya melakukan Zoom meeting atau Google Classmeet itu hanya 1 kali. Dan itu pun untuk 1 mapel kita paling hanya sekitar setengah jam saja gitu, karena terkendala itu tadi gitu, anak-anak akan beralasan nggak ada kuota Bu, sinyalnya susah dan lain-lain, karena memang di sini kan mayoritas agak kurang mampu ya. Jadi kita juga maklum ketika mereka, dan itu pun yang hadir dari 1 kelas misalkan ada 30 siswa, yang hadir hanya separuhnya, kadang kurang gitu. Jadi mungkin untuk lebih memaksimalkan pembelajaran kita, ya kita lebih cenderungnya ke pembuatan materi yang lebih menarik, mungkin dengan membuat video pembelajaran sendiri atau ngambil dari YouTube misalkan gitu ya, atau mungkin kadang di awal-awal ketika saya belum ngerti bagaimana caranya bikin video pembelajaran dan lain-lain, saya lebih cenderung pada bikin PowerPoint. Tapi waktu saya tanya ke anak-anak, ketika kalian buka PowerPoint itu bisa dimengerti atau tidak? Ya kadang ngerti, kadang enggak gitu kan. Nah, mungkin dengan video itu jauh lebih mudah dimengerti daripada hanya sekedar membuka slide gitu. Mungkin itu ya. Jadi cara meningkatkan pemahaman siswanya begitu. Terima kasih. Kemudian berarti untuk penambahan materi sendiri pada guideline-nya itu lebih ke nyari di internet ya? Iya, atau iya, betul. Bikin PPT atau iya, video? Betul, kita carilah. Literatur kan banyak banget ya. Kalau kita buka-buka buku mungkin itu sebagai acuan ketika kita bikin PowerPoint saja, tapi kalau untuk literatur bagaimana cara membuat video yang lebih menarik mungkin lebih banyaknya dari internet ya. Kemudian berarti untuk guideline-nya itu sendiri, kalau menurut Mem itu lebih fokus ke ke materinya gitu ya? Iya. Ke pembuatan materi. Iya. Oke. Selanjutnya kita ke topik selanjutnya, yaitu mengenai guidelines atau pedoman. Menurut Mem nih, rekomendasi tentang apa aja sih yang bakalan berguna dan harus ada dalam pedoman pembelajaran bahasa Inggris daring itu untuk membantu guru menciptakan pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif? Kalau untuk guidelines itu dalam pembuatan materi berarti ya. Jadi yang pertama berarti kan harus jelas dulu materi yang mau kita ajarkan apa, tujuan pembelajarannya apa. Jadi nanti dari situ kan kita akan menentukan indikatornya apa, begitu kan ya. Nah, dari indikator yang ada itu kita kemudian nanti akan menentukan dengan cara apa nih saya harus bisa mencapai indikator tersebut, gitu kan. Jadi kalau misalnya saya bikin materinya misalnya atau nanti kan pasti nyambung juga ke latihannya, ke LKPD-nya, keseluruhannya ya, itu nanti akan tersusun, semuanya akan mengacu dari indikator gitu. Jadi kalau misalnya indikatornya misalnya kita tentang speaking misalnya ya, tentang speaking, kemudian di situ
indikatornya siswa dapat mempresentasikan sebuah dialog misalnya kan, berarti kan kita harus mencari satu dialog yang menarik dalam bentuk film. Misalnya kalau anak-anak sekarang kan lebih cenderungnya ke itu ya, apa namanya, ke film-film gitu kan ya, lebih ya, kalau kita munculkan hanya sekedar slide bentuknya dialog biasa saja yang mereka sendiri nggak kenal, mungkin akan susah mereka memahaminya gitu ya. Mereka juga nggak akan tertarik gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang yang lagi tren apa nih, film apa nih misalnya gitu kan, yang misalnya Korea misalnya. Nah di situ kita munculkan dialog tentang artis Korea, mungkin mereka akan lebih tertarik daripada kita memunculkan Bon Jovi misalnya gitu. Wah, mereka nggak kenal sama Bon Jovi kan gitu ya. Jadi dari tema yang kita munculkan pun itu nanti akan berpengaruh kepada ketertarikan siswa gitu ya. Jadi ya kembali lagi ya materi juga gitu kan yang kita tampilkan sebagai contoh. Kemudian nanti kita di dalam proses pembelajaran itu nanti kita pakai metode apa gitu kan ya. Nanti kita kalau mungkin Zoom meeting mungkin akan kelihatan ya, akan kelihatan kita mau pakai apa di situ. Tapi kalau sebagian besar di kita, karena kita tidak terlalu banyak menggunakan Zoom meeting, maka ya kita hanya bisa menampilkan cuplikan film misalnya yang di situ ada dialog seperti ungkapan-ungkapan yang kita mau ajarkan, gitu kan, kita potong dari situ. Nah mungkin lebih cenderungnya ke sana gitu, bentuknya hanya apa ya, cuplikan film dalam dari YouTube atau gitu aja. Itu biasanya lewat WA atau lewat Google Classroom kasih tahu. Kalau saya biasanya di Google Classroom kan harus ada, karena itu yang dikontrol sama sekolah ya. Tapi karena kadang anak-anak tidak lebih familiarnya dengan WA, jadi nanti double saya kirim juga ke lewat WA group gitu. Jadi WA group tetap harus ada gitu, dan mereka biasanya sih memang lebih familiar sama WA ya, gampang, kayaknya dia gampang banget buka WA. Tapi kalau suruh buka Google Classroom-nya masih kosong gitu kan, susah banget ya. Sekedar untuk absen aja mereka harus diuprak-uprak gitu kan. Jadi ya oke lah 2 kali upload gitu. Jadi di Google Classroom iya ada, tapi nanti di WA pun saya tetap share itu. Berarti untuk rekomendasinya sendiri itu kalau memang lebih ke materinya ya, pembuatan materi. Iya, gimana betul. caranya pembuatan materi? Iya, penyusunan materinya harus lebih menarik dulu, karena mereka pahami dulu materinya, baru akan bisa aplikasinya gitu. Kalau selain ke pembuatan materi, kira-kira apa lagi sih yang harus ada? Kayak mungkin LKPD ya? LKPD. Iya, betul. Pembuatan atau apa? Pembuatannya ya, nanti di situ kan LKPD itu kita namanya LKPD itu harus kita susun benar-benar nanti mengarahnya pada indikator keseluruhannya ya. Jadi kalau saya lebih cenderung untuk evaluasi itu dalam proses gitu ya, bersamaan dengan proses pembelajaran evaluasinya, sehingga apa yang ada di LKPD itu nanti bisa memunculkan indikator yang kita ingin ingin capai gitu. Jadi LKPD pun harus kita susun benar-benar representatif gitu. Jadi apa yang misalkan dari tas 1 kita mau ambil untuk indikator pertama misalnya gitu ya, dan itu pun harus detail nanti keseluruhan harus ada, apa yang kita mau itu seluruhnya harus ada di situ, dan yang utama harus menarik bagi siswa gitu. Jadi kalau merekanya tidak suka pun kayak pembuatan LKPD aja, kita kan harus lebih eye-catching gitu ya. Jadi enak dilihat dulu. Kalau anak-anak udah melihatnya, tulisan semua gitu kan udah malas ya ngerjainnya. Tapi beda ketika kita pakai misalkan komik ya, di LKPD itu kita pakai komik misalnya, atau gambar-gambar yang menarik bagi mereka, yang mereka juga suka gitu kan. Jadi mereka mengerjakannya pun tidak seperti mengerjakan sesuatu yang menjadi beban gitu ya. Jadi pembuatan LKPD pun penting banget gitu.
Terus biasanya kan kalau dalam pedoman itu ada keywordsnya, misalkan kayak kita tuh ngejelasin dulu, harus ada penjelasan tentang pembelajaran daring itu sendiri atau LKPD itu sendiri apa. Nah kira-kira keywordsnya tuh apa aja sih yang harus ada? Untuk apa nih? Kayak pengertian definisi seperti itu. Definisi yang ngejelasin apa itu misal pembelajaran daring kayak gitu. Kira-kira apa aja sih? Apa ya? Biar orang yang baca guideline itu atau pedomannya itu paham dulu gitu. Ya kalau untuk pembelajaran daring berarti kan itu apa ya? Sebenarnya pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan internet ya, atau satu alat gitu ya, yang tidak bertemu langsung gitu, yang tidak langsung gitu. Itu yang apa, sedangkan untuk proses pembelajarannya sebenarnya semuanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Berarti keywordsnya itu selain tentang pembelajaran daring, tadi bisa tentang apa aja? Materi mungkin ya? Materi, pengertian ya. Materi itu apa? Iya, terus, materi itu kan apa yang dipelajari di bab tersebut gitu ya. Kemudian ada LKPD, lembar kerja siswa gitu ya, lembar kerja peserta didik ya. Lembar kerja peserta didik itu adalah satu kegiatan di mana siswa bisa melatih kemampuannya, dan itu bisa sebagai alat pelatihan saja atau sebagai evaluasi gitu. Kemudian sumber daya apa aja sih yang harus dipersiapkan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif ini? Untuk siswa ya? Untuk siswa. Yang pertama dia harus mengerti tentang gadget. Iya, tentang gadgetnya dulu gitu, alatnya. Kemudian yang kedua tentang yang berkaitan dengan apa ya, IT ya, apa namanya, semua apa namanya ya, semua apa sarana yang ada di gadget tersebut yang bisa membantu dia untuk menerima pembelajaran. Kayak misalnya ada yang menggunakan Google Classroom misalnya, berarti dia harus tahu dulu Google Classroom itu yang mana sih gitu kan. Kemudian cara masuknya gimana, kemudian dia kalau misalnya mau buka file yang ada seperti apa harusnya gitu, dan lain-lain. Mungkin di sekolah lain pakainya bukan Google Classroom tapi pakai CBT gitu, beda lagi, berarti kan dia harus pelajari dulu itu gitu. Nah, kalau sarananya yang ada semua sudah dia pahami, dia akan bisa buka setidaknya kan begitu. Berarti sumber dayanya itu lebih ke sarananya yang harus dipersiapkan oleh siswa. Kemudian gimana sih strategi pembelajaran bahasa Inggris yang interaktif itu? Strategi pembelajaran dari bahasa Inggris yang interaktif itu? Sebenarnya kalau strategi pembelajaran itu banyak banget ya. Guru bisa milih, cuma mungkin kembali ke kondisi siswanya seperti apa, kemampuan siswa seperti apa, jumlah siswa juga diperhitungkan gitu kan ya. Kemudian sarana yang dimiliki siswa juga itu juga jadi apa namanya, jadi pertimbangan. Jadi kalau yang bisa interaktif ya, kalau interaktif itu kan guru memberikan satu stimulus, siswa merespon, gitu kan ya. Nah itu kan hanya akan berjalan ketika kita menggunakan Zoom meeting atau Google Classroom gitu ya. Jadi kalau pada kondisi tersebut berarti guru harus bisa memberikan stimulus yang tepat, di mana siswa tidak merasa bahwa pertanyaan itu atau soal itu sesuatu yang susah gitu. Jadi biarkan mereka merasa bahwa oh ya saya bisa, pede dulu gitu kan ya. Kemudian dia tertarik dulu gitu, baru akan muncul interaktif itu gitu. Jadi kalau siswanya dikasih dengan pertanyaan yang susah, kadang kan ada guru yang gitu ya, ngasih pertanyaan yang susah yang siswanya sendiri nggak bisa jawab, ya nggak akan terjadi respon gitu. Kemudian kalau sistem mendukung tadi sama kayak sumber daya, iya. Jadi sistem mendukung yang diperlukan itu, ya tadi ada gadgetnya, kemudian kuota internet gitu ya,
kemudian sinyal juga gitu, terus kemampuan personalnya dalam menggunakan sarana tersebut. Kalau menurut Mem, gimana sih Mem cara terbaik menggunakan media pembelajaran daring untuk menciptakan pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif itu? Cara penggunaannya ya. Kapan dan gimana? Kalau kapannya ya tentunya ketika pembelajaran online pastinya. Kemudian kita juga menyesuaikan dengan kondisi siswa itu sendiri gitu ya. Kondisinya kalau memungkinkan memang menggunakan Google Classroom atau Zoom meeting ya itu akan jauh lebih baik daripada hanya sekedar nge-share materi atau latihan di Google Classroom atau di WA gitu kan ya. Itu akan lebih gitu, lebih memaksimalkan hasil ya. Cuma kalau kondisinya tidak memungkinkan berarti kita harus punya alternatif lain gitu, seperti tadi apa yang mewakili kita seperti kondisi dalam Zoom meeting atau dalam pembelajaran offline gitu kan. Berarti kita juga harus bisa membuat video pembelajaran mungkin dengan diri kita sendiri, jangan ngambil dari YouTube langsung, tapi itu hanya sebagai sumber saja, kemudian kita bikin dan memang kita yang melakukan yang menerangkan kepada siswa secara langsung, kita buat video pembelajarannya. Mungkin menurut saya itu ya gitu. Kasihan. Oke, terima kasih Mem. Kita move ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan interaktif itu sendiri. Oke. Menurut Mem, gimana sih Mem cara membangun hubungan aktif antara siswa dengan siswa lainnya itu saat kegiatan mungkin berkelompok di WA atau di Google Classroom, pokoknya di kegiatan pembelajaran daring itu? Ya, supaya interaktif antar siswa gitu ya, antar siswa mungkin lebih nyaman, lebih baik ketika kita buat kelompok. Walaupun tapi kelompok itu tidak terlalu banyak siswa tentunya ya, jadi hanya sekitar 3 orang per kelompok misalnya gitu. Jadi mereka bisa share, mereka punya kelompok kecil lagi, nanti mereka berdiskusi, walaupun online pun mereka masih bisa melakukan sebenarnya ya dengan membuat kelompok kecil gitu. Nah nanti kita tetap bisa, kita ada di dalam masing-masing kelompok kecil tersebut gitu. Jadi kita bisa mantau apa yang mereka lakukan, mereka diskusi beneran apa enggak nih gitu, karena kita ada di dalamnya gitu. Jadi misalkan kita mau pakainya WA misalnya, yang simple aja, yang anak-anak semua punya gitu ya. Kita di grup WA yang satu kelas kita punya, ada, kita bagi masing-masing berkelompok-kelompok 3 orang. Nah nanti kita minta masukkan ke dalam kelompok-kelompok kecil yang 3 orang itu, kita kasih permasalahan, kemudian atau mereka yang mencari permasalahan apa yang sebenarnya mereka ingin bahas, kemudian nanti dalam diskusinya kita bisa mantau keseluruhan gitu. Jadi nggak ada siswa yang hanya kerja sendirian sementara 2 orang temannya tidak melakukan apa-apa gitu kan ya. Walaupun nanti hanya sekedar chattingan aja gitu kan, maksudnya dalam bentuk chatting, tidak harus video call gitu. Jadi dipantau melalui kelompok kecil ya. Oke. Kemudian kalau proses komunikasi sama interaksinya sih tadi melalui chat ya Mem? Iya, mungkin lebih banyak itu ya, ngirit mungkin lebih gampang, lebih mudah dan bisa dilakukan di mana aja juga gitu. Kemudian kalau untuk metodenya sendiri kan, metode apa sih yang dilakukan untuk membuat siswanya itu aktif? Sebenarnya kalau sekarang menurut ini kurikulum yang ada sekarang, kita lebih cenderung ke pembelajaran yang membuat siswanya yang lebih aktif daripada gurunya. Jadi banyak metode yang bisa kita pakai. Kita bisa pakai problem based learning, bisa pakai project based learning, tergantung materi
yang kita mau sampaikan tuh apa. Kalau kita menuntut suatu hasil dengan proses yang panjang misalnya, berarti kita pakainya project gitu kan. Tapi kalau kita hanya butuh hasilnya dalam waktu dekat saja, mungkin sekali pertemuan atau 2 kali pertemuan, ya kita pakailah problem based learning. Oke, terima kasih. Kita move ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan online atau daring. Menurut Mem, gimana sih Mem proses pembelajaran bahasa Inggris interaktif yang dilaksanakan secara daring itu? Ya, yang namanya bahasa, ya kita kan bahasa Inggris ya. Yang namanya bahasa itu praktis. Kuncinya kan itu ya. Jadi ketika kita tidak bisa praktis, nonsense. Jadi kalau kita hanya sekedar hanya bisa menulis tanpa bisa berbicara, itu bukan bahasa, gitu ya. Jadi tapi dengan online pun sebenarnya kita bisa banyak yang bisa kita lakukan gitu. Seperti misalnya kita pengen tahu nih pronunciation anak ini seperti apa di kelas ini, misalnya kita pengen mengukur pronunciation mereka, itu sebenarnya bisa aja pakai voice note gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya, walaupun kita nggak bisa Zoom meeting ya, kita juga belum hanya sebentar juga pakai Google Classroom gitu, tapi tetap ada voice note. Itu kan lebih simple, lebih murah juga, dan semua anak saya kira bisa melakukan itu. Jadi nggak ada sebenarnya bukan masalah yang besar dengan online itu gitu. Berarti lebih banyak praktisnya Mem. Jadi memang kalau bahasa kan memang harus banyak praktis ya. Kayak guru bahasa Inggris suruh menilai siswa hanya dengan selembar kertas, kita nggak bisa dapat apa-apa gitu kan ya. Karena kita yang harus kita ukur kan lebih ke core skills itu ya. Jadi lebih ke empatnya, keempat keterampilan itu yang harus kita ukur, baru kita bisa menentukan bisa nggak dia berbahasa kan gitu, bisa ngomong nggak, ketika dia dengar dia ngerti nggak kan gitu ya, untuk listeningnya. Kemudian waktu dia baca, dia tahu nggak maksudnya kan gitu. Ketika dia nulis sudah betul belum, kan harus keempatnya kita ukur. Jadi kalau misalnya sekarang kita terpisah dari siswa, kita nggak bisa lihat siswa mengerjakan hanya sekedar dari lembaran kertas saja gitu kan ya, mereka kan bisa browsing dan copy paste gitu kalau hanya sekedar penulisan gitu. Makanya kalau saya untuk evaluasi, saya lebih cenderung ke praktis gitu. Jadi kalaupun misalnya discussionnya tentang hortatory misalnya, saya ngajarkan tentang hortatory, maka di situ nanti secara spontan mungkin saya akan memberikan pertanyaan kepada mereka, bagaimana pendapat mereka tentang pembelajaran online. Itu kan sudah masuk hortatory, di situ ada ide-ide dia, kenapa dia kok suka atau kenapa dia nggak suka gitu kan, terus kecenderungan dia ke yang mana gitu kan. Nah itu kalau misalnya dengan pertanyaannya yang pendek saja, jadi nanti dia akan memberikan satu respon, satu ide aja, itu sudah cukup untuk menilai dia ngerti nggak dengan pertanyaan saya gitu kan. Dari situ juga kita bisa ngukur kan, berarti speakingnya gimana gitu kan ya, pronunciationnya bagus enggak gitu. Dari situ. Baik, untuk cara membimbing dan mengarahkan siswanya itu gimana sih? Ya, kalau untuk bimbingan pembelajaran online, saya lebih banyak menggunakan WA ya. Jadi biasanya di WA group, ketika siswa saya share dulu materi, misalnya saya share ada pertanyaan atau tidak. Kadang ada anak yang tidak berani bertanya secara langsung gitu kan ya. Jadi saya nanti pasti akan sampaikan kepada mereka, bagi yang belum mengerti atau ada pertanyaan boleh japri gitu. Jadi nanti mereka lebih banyak japri daripada di grup gitu ya, nggak masalah gitu. Yang penting mereka berarti kan nyimak gitu ya, mereka nyimak dan mereka belajar dan mereka ingin tahu kan gitu. Jadi nggak apa-apa diskusinya di luar grup itu gitu. Cuma nanti
ketika pertanyaannya mungkin ada 2 orang atau 3 orang pertanyaannya hampir sama, maka saya akan jelaskan lagi di grup gitu. Walaupun di Japri saya respon dulu gitu ya, nanti di grup kembali akan saya ulas gitu. Jadi barangkali ada yang lain yang sebenarnya punya pertanyaan sama tapi nggak berani nyampaikan gitu. Kalau untuk pemanfaatan sumber belajar itu gimana? Kan kalau bahasa Inggris itu sumber belajarnya banyak kan, bisa dari YouTube, dari website. Banyak banget. Kalau rekomendasi dari Mem untuk siswa itu gimana? Kalau saya lebih cenderung ke mereka itu membebaskan. Jadi malah saya bilang banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kita lebih punya banyak literatur yang menyenangkan daripada pembelajaran lain, gitu kan? Kayak sekarang dia mau improve vocabnya misalnya, nonton film aja yang banyak. Apa film yang kamu sukai? Kan gitu ya. Jadi itu pun saya dapatkan dari pengalaman, maksudnya dari sekitar saya gitu, seperti dari game. Oke, main game yang kira-kira bisa improve vocabnya gitu, karena kadang saya suka sharing dengan mereka dengan tujuan memberikan motivasi ya ke mereka gitu, bukan saya ngalami sendiri, tidak, tapi banyak hal yang kita temui di kehidupan tuh. Kayak misalnya anak saya suka game, dia gamer gitu ya, saya bilang ketika dia main game, saya hanya lihat saja dia main game apa gitu ya, dan ternyata dia belajar bahasa Inggris banyak itu dari game. Ketika saya tanya, kok kamu tahu tentang ini gitu, kan aku main game gitu. Jadi dia dapatnya dari game, itu kan pembelajaran dan mengasihkan gitu kan. Iya, belajar itu banyak gitu. Ada yang bisa bahasa Inggris bagus dari lagu misalnya. Nah kebetulan juga ada yang karena hobinya nonton film, ya dia dapat bahasa Inggris itu dari film. Walaupun memang karena dia sukanya film India ya, jadi akhirnya bahasa Inggrisnya pun action India gitu ya, jadi logatnya logat India gitu, nggak masalah kan, itu kan tetap komunikatif gitu. Jadi apapun bisa jadi literatur, tidak harus membuka buku gitu kan ya. Dan sekarang kan harga buku luar biasa gitu kan ya, banyak sekali hal yang bisa dilakukan dari apa yang di sekeliling kita yang menyenangkan gitu. Jadi gitu ya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait tentang belajar. Gimana sih Mem caranya pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif ini bisa mengubah kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir atau pemahaman, atau bahkan sikap dan kemampuan siswa itu? Oke. Jadi sebenarnya kita sekarang sudah 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih melakukan pembelajaran daring, yang banyak sekali orang mengeluhkan tentang perilaku siswa yang mungkin sedikit menurun ya, menurun normanya dan seterusnya gitu ya. Jadi memang dalam pembelajaran pun sebenarnya kita tetap memberikan motivasi di awal, pembiasaan ya, pembiasaan dengan doa, dengan salam dan seterusnya, kemudian dengan menggunakan bahasa yang sopan gitu. Kita mencontohkan, kita jadi model, kita tuh guru tuh memang dilihat, diamati gitu kan, siswa kita semuanya mengamati kita gitu. Jadi memang kita jadi model. Jadi kita dulu lakukan pembiasaan yang bagus, mudah-mudahan siswa pun akan meniru seperti itu. Nah kemudian di setiap pembelajaran pun harus ada yang namanya motivasi, kemudian kepedulian seperti menanyakan kondisinya dan seterusnya. Kemudian kita nggak bisa ngejudge ketika dia tidak hadir di Zoom meeting misalnya, ketika tidak mengerjakan tugas, kita nggak bisa, kamu kenapa nggak mengerjakan tugas, pasti males atau seterusnya, kita ngejudge itu tidak bisa. Tapi kita ajak ngobrol, karena kondisinya memang kita nggak tahu ya. Jadi kita tetap perlakukan mereka
dengan sebaik mungkin gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara kita memperlakukan mereka, dengan contoh yang kita berikan, kemudian pembiasaan di dalam proses pembelajaran pun itu akan berpengaruh baik untuk mereka, baik dari mulai ketertarikannya kepada pembelajaran, kemudian pemahaman mereka juga, kemudian dari perilakunya gitu, insya Allah berpengaruh lah. Kalau untuk kegiatan apa aja sih Mem yang dilakukan untuk mendorong siswa memperoleh suatu konsep atau pemahaman atau pengetahuan baru itu sendiri? Kalau kegiatannya mungkin lebih banyak membuka literatur ya, baik yang kita berikan, guru berikan, ataupun mungkin guru merekomendasikan coba kalian cari tentang ini gitu ya. Kemudian atau mungkin guru sendiri yang memberikan linknya, banyak gitu ya, banyak hal yang bisa guru berikan gitu ya. Itu mungkin insya Allah bisa menambah wawasan mereka, kemudian menambah juga pengetahuan mereka. Oke, terima kasih. Kita mau ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan interactive learning atau pembelajaran yang interaktif. Dalam pembelajaran bahasa Inggris daring, gimana sih Mem cara yang dapat dilakukan untuk membuat siswa itu terlibat aktif dalam tadi udah ya? Tadi udah jawab ya? Udah nyambung ya. Iya, udah ke pertanyaan yang tadi ya. Dari grup chat kecil betul, itu ya? Betul. Kalau kegiatan percakapannya itu melalui voice note? Iya. Biasanya saya kalau misalkan ada anak yang mengeluhkan untuk Jimit tidak bisa hadir, kemudian Google Classroom juga susah gitu ya, biasanya saya lebih ke voice note gitu ya. Jadi kadang mereka malu gitu. Kalau awal-awal saya masih belum paham mungkin ya, saya minta video gitu ya, kadang video call atau dia rekam kemudian diupload. Ternyata itu nggak banyak yang mau gitu. Saya bilang, kenapa ketika saya video call nggak diangkat? Ibu malu gitu kan. Saya nggak bisa gitu. Ya udah, di video aja ya. Di video pun sama seperti itu. Jadi oke lah, saya nggak akan lihat, tinggal voice note aja ya, atau direkam gitu. Kegiatan kolaboratif juga sama ya Mem? Kayak tadi? Sama, diskusi kelompok tadi ya. Oke, move ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan EFL, English as a French Language. Gimana sih Mem pembelajaran bahasa Inggris yang sesuai dengan konteks EFL itu? Oke. English for foreign language ya. Jadi sudah di situ kan memang kita tidak menjadikan bahasa Inggris itu sebagai bahasa ibu atau bahasa kedua gitu ya. Itu bahasa asing masih menurut kita gitu. Jadi kita pun harus paham bahwa anak-anak kita ini tidak hidup di lingkungan yang berbahasa Inggris gitu kan. Jadi kita pun memberikan standarnya pun tidak terlalu tinggi, tidak yang harus seperti native speaker gitu ya, karena memang untuk proses pembelajarannya yang namanya bahasa itu kan dia akan terus berkembang ketika dia digunakan gitu. Sedangkan lingkungan yang ada itu tidak mendukung mereka untuk menggunakan bahasa tersebut gitu. Jadi kita harus banyak maklum tentang itu ya, pertama. Yang kedua, mungkin kita lebih banyak memberikan vocabulary. Kemudian dari vocabulary itu mereka dikasih kepercayaan diri bahwa mereka tuh sudah punya banyak loh vocabulary yang mungkin mereka merasa saya nggak bisa, saya lack of vocab gitu ya, padahal tidak gitu kan. Coba dihitung ada berapa ratus, ada punya berapa ratus, hanya dari mulai yes, no dan seterusnya, itu kan banyak banget loh. Coba dihitung, banyak sekali. Coba lakukan, coba gunakan. Jadi lebih ke motivasi
Ya, setelah memberikan vocabulary, kemudian motivasi, baru kita nanti ajak mereka untuk praktek gitu, praktek untuk gimana caranya berbicara dalam bahasa Inggris gitu kan ya. Mungkin dengan sering memutarkan percakapan seperti ini ke mereka, tapi kita tidak harus sama persis seperti mereka karena memang kita bukan native-nya gitu ya. Jadi tapi ada motivasi untuk bisa sampai pada taraf yang mendekati native-nya gitu kan, paling tidak itu. Karena apa? Sekarang kebutuhan untuk bahasa Inggris itu luar biasa loh. Tukang beca aja sekarang butuh bahasa Inggris loh. Coba bayangkan kalau tukang beca yang ada di Jogja nggak bisa bahasa Inggris, pasti turis nggak mau naik gitu kan. Tapi kalau dia punya bahasa Inggris, punya modal bahasa Inggris yang minim pun, turis akan naik dengan bayaran yang jauh lebih besar daripada turis lokal gitu kan ya. Itu tukang beca loh, apalagi kalian yang lulusan SMA kan gitu ya. Ada pengalaman teman yang dia driver online ya, driver online itu pun mengalami seperti itu. Ketika dia hanya bisa sedikit saja berbahasa Inggris, ada turis yang mau naik gitu kan. Tapi kalau dia nggak bisa sama sekali, dia akan keluar dari mobilnya gitu kan. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam mobilnya, kemudian dia akan percaya bahwa saya daripada cari-cari lagi driver yang lain, udah aja ini saya booking untuk 1 harian, ini saya jalan-jalan. Nah, itu kan luar biasa gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa, modal kita gitu ya untuk hidup gitu. Jadi dengan motivasi yang seperti itu, saya pikir anak-anak itu akan menjadikan bahasa Inggris itu sebagai kebutuhan gitu. Walaupun itu bahasa asing kan ya, tapi memang perlahan, belajarnya memang perlahan gitu karena lingkungan tidak mendukung gitu ya. Jadi kalau untuk keterampilan itu sendiri yang harus dikuasai siswa setelah belajar IFL ini, bahasa Inggris IFL ini apa aja nih? Ya, sebenarnya mungkin idealnya keempat skill itu harus ya, keempat skill itu harus semuanya gitu ya. Tapi setidaknya ketika dia bisa mendengar, paham apa yang dibicarakan orang lain, kemudian dia bisa berbicara yang juga dipahami orang lain, komunikatif, sekedar komunikatif saja itu sudah oke gitu ya. Itu aja mungkin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan pembelajaran IFL itu sendiri. Oke. Kalau pembelajaran bahasa Inggris daring yang diajarkan di sekolah sendiri itu gimana? Yang terkait IFL? Iya, kalau di bahasa Inggris, kalau di sekolah kita kan terikat dengan adanya kurikulum ya, ada kurikulum. Sekarang kita pakainya K17 yang revisi gitu ya. Jadi ya kita mengacunya pada kurikulum. Tapi sebenarnya itu pun sudah banyak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat gitu kan. Jadi tinggal bagaimana guru bisa, kalau anak itu kadang bertanyanya sebenarnya buat apa saya belajar ini gitu. Kalau gurunya tidak membandingkan, ini loh ketika kamu nanti di masyarakat kamu akan butuh ini misalnya gitu kan. Kayak misalnya apa ya, hortatory misalnya, kembali hortatory misalnya, karena pelajaran kelas 12 yang terakhir hortatory gitu. Jadi kayak misalnya hortatory itu apa sih sebenarnya? Oh iya, itu kan untuk recommendation gitu kan. Nah, itu dibutuhkan untuk apa sebenarnya? Kan kita pancing dulu di awal gitu ya. Kenapa kita belajar hortatory? Buat apa saya pelajari hortatory? Kalau saya udah bisa terus saya mau apa? Kan gitu. Jadi anak dipancing dengan kebutuhan dulu. Kalau kalian tahu tentang hortatory, maka kalian bisa mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang kalian mau gitu. Kayak kalian nanti kalau misalnya jadi sales, kalian akan menjual produk, kalian kan harus mengajak orang lain untuk beli dong produk saya kan gitu. Nah caranya gimana? Nah itu ada di hortatory gitu. Kalau kalian nggak mau jadi sales misalnya, kalian pengen jadi yang lain misalnya, jadi guru misalnya,
atau jadi apalah gitu ya. Nah, untuk jadi guru aja kita sekarang kan kita banyak, ayo masuk ke SMA 8 misalnya gitu, ayo masuk ke SMA 2 gitu. Kenapa saya harus masuk ke sana? Emang punya kelebihan apa di sana gitu kan? Ya nah, kita harus bisa kan ngajak orang lain. Nah, itu dibutuhkan. Atau misalnya procedure kalau di kelas 12 kan kita sudah masuk ke tips, ada manual gitu. Kenapa saya harus belajar tentang itu? Kalau dulu kan kita resepi gitu ya. Resepi kan hanya sekedar bikin ini, bikin itu gitu kan ya. Nah, sekarang buat apa saya harus tahu tips, harus tahu. Nah, sekarang kan kita kan ketika kita buka misalnya buka YouTube, di situ kan ada apa sih? Apa namanya itu? Cara memutihkan kulit misalnya gitu ya, ada kan seperti itu. Nah, kalau kita bisa melakukannya dengan bahasa Inggris, kita upload di YouTube, yang buka bukan cuma orang Indonesia loh, ya kan, orang luar pun yang tidak mengerti bahasa Indonesia akan ikutan buka kan gitu ya. Sekarang lagi trennya cari duitnya pakai YouTuber gitu kan, jadi YouTuber gitu kan. Nah, kita harus ikuti perkembangan itu sehingga anak-anak pun ngerasa, oh iya saya butuh nih. Kalau dia sudah ngerasa butuh, maka dia akan tertarik dengan itu. Jangan kemudian kita langsung judul, kemudian kita belajar hari ini, belajar ini ya, udah blank, anak-anak nggak akan mau belajar gitu kan. Karena buat apaan? Emang saya kalau udah bisa mau ngapain? Kan gitu selalu ya. Nah, kan gitu ya. Oke, selanjutnya menurutnya kualifikasi guru yang dapat menunjang keberhasilan belajar dan mengajar bahasa Inggris daring itu seperti apa sih? Kualifikasinya guru. Yang pertama mungkin guru yang bisa, yang jelas dia mengerti tentang bagaimana cara mengajar online. Yang kedua, bagaimana caranya membuat pembelajaran itu menarik gitu kan, dengan cara membuat tadi materi, kemudian LKPD-nya, semuanya menarik bagi siswa gitu. Jadi guru yang harus bisa membuat itu, setidaknya tidak membuat sendiri pun dia bisa memunculkan gitu ya, menyusun pembelajaran itu. Kalau kemampuan yang harus dimilikinya itu selain itu apa aja nih? Untuk guru? Untuk guru kemampuannya sebenarnya kemampuan materi pasti ya, tentang materi pasti. Yang kedua, banyak sekali materi pendukung yang harus guru miliki. Lebih kalau online ya pastinya lebih cenderung ke IT-nya gitu ya. Sekarang guru harus mau nggak mau harus mau belajar IT gitu. Bagaimana cara bikin video pembelajaran, bagaimana mengupload ke YouTube misalnya ya, dan lain-lain gitu. Bagaimana cara menggunakan Canva misalnya, banyak sekali program kan di sana ya, banyak sekali. Jadi guru harus mau belajar lagi gitu. Kalau untuk kelasnya sendiri, kelas yang bisa menunjang, kelas bahasa Inggris daring yang bisa menunjang keberhasilan siswa itu yang kelasnya gimana sih? Keberhasilan suatu pembelajaran itu dilihat dari keaktifan siswa. Jadi kalau siswanya merespon, kita baru tahu bahwa oh iya, oke, pembelajaran saya berhasil, pembelajaran saya menarik gitu kan ya. Jadi kalau siswanya diam saja, kita nggak akan tahu bahwa pembelajaran kita itu sampai atau tidak. Oke, selanjutnya kalau untuk meningkatkan motivasi siswa tadi memang udah itu ya, udah ya. Terus kalau untuk model desain pembelajarannya itu sendiri memang yang digunakan itu udah ya tadi ya. Terus sumber belajar juga udah ya. Oke, ke pertanyaan terakhir. Tidak terasa, yaitu terkait dengan senior high school atau SMA. Menurut Mem, persiapan apa aja sih Mem yang perlu disiapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris daring itu sebagai persiapan siswa untuk ke jenjang pendidikan tinggi? Jadi memang yang namanya SMA itu kan ini
pijakan untuk bisa menentukan kemana dia mau melanjutkan gitu ya. Jadi ketika siswa belajar di SMA, dia harus tahu dia mau melanjutkan kemana. Dari mulai kelas 10 dia harus sudah tahu, sudah menentukan saya setelah ini mau kemana gitu. Sedangkan pembelajaran bahasa Inggris yang sebenarnya kalau SMA itu disiapkannya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, bukan untuk bekerja gitu ya. Walaupun memang banyak sekali lulusan SMA yang kemudian dia lebih cenderung memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Nah, kita kembalikan lagi ke kebutuhan mereka. Jadi kita nggak bisa hanya melayani satu sekelompok dengan mengabaikan kelompok lain gitu. Jadi kita tetap kemudian kita keduanya harus kita fasilitasi gitu ya. Jadi bagi mereka yang mau bekerja misalnya, kita selipkan juga di sana gitu, bagaimana persiapan mereka ketika nanti mereka ingin bekerja, misalnya bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kalau misalnya kalau kita juga harus tahu ya, kalau lulusan SMA kira-kira mau kemana sih gitu kan, akan diterima di lapangan kerja seperti apa sih. Nah, berarti dari situ pun yang guru harus lebih banyak mencari informasi tentang itu. Nah, kemudian kalau misalnya sekelompok yang lain dia butuhnya mau melanjutkan ke perguruan tinggi, berarti kan nanti jurusan-jurusan yang diminati anak-anak ini apa sih gitu kan. Ya mungkin kalau ke universitas sih hampir seluruhnya hampir sama gitu ya, lebih general lah, bahasa Inggrisnya lebih ke percakapan. Tapi kan ada beberapa jurusan yang memang membutuhkan bahasa Inggris lebih daripada yang lain gitu. Apalagi sekarang banyak universitas yang mengadakan program internasional gitu ya, berarti kan pengantar pembelajaran pun keseluruhannya menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi nanti kita harus membiasakan di kelas pun menggunakan bahasa Inggris, walaupun kita awali di awal bahwa kalau misalnya nanti kalian tidak mengerti nggak masalah, dengarkan saja gitu. Jadi dengan membiasakan telinga mendengarkan bahasa Inggris, insya Allah kalian bisa gitu, dengerin aja itu nggak apa-apa gitu. Nah itu pembiasaan gitu dalam pengantarnya. Nanti mungkin ketika mereka tetap nggak bisa, baru kita pakai bahasa yang lebih mudah dipahami gitu ya. Nah kemudian kalau untuk materinya ya kembali lagi kita terkait dengan kurikulum yang ada, cuma mungkin nanti pengaplikasiannya yang lebih kita fokuskan kepada kebutuhan mereka, pada kebutuhan di dunia kerja atau di jenjang berikutnya. Kalau untuk kegiatan pembelajaran bahasa Inggris darinya itu kegiatan yang apa sih Mem yang cocok buat siswa SMA ini? Kegiatannya apa ya? Kalau di sini lebih cenderung sebenarnya kalau lebih enaknya mereka diskusi langsung ya, dengan dibimbing langsung gitu kan. Cuma tadi dengan keterkendalaan kuota dan lain-lain, memang kita harus bisa mengakalinya, yaitu tadi dengan kelompok-kelompok kecil saja. Jadi mereka tidak butuh waktu yang panjang-panjang lama dengan mendengarkan kelompok lain, tidak, tapi dengan waktu yang sedikit, tapi kita fokus diskusi, ayo diskusi gitu. Jadi tadi seperti yang saya sudah sampaikan, lebih ke penggunaan WA gitu ya, daripada harus Zoom meeting atau Google Classroom. Oke, pertanyaannya udah selesai. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya Mem, dan berkenan untuk menjadi narasumber wawancaranya Zahra. Dan banyak sekali ilmu yang Zahra dapat pada wawancara ini. Pastinya wawancara ini juga menjadi pembelajaran buat Zahra secara pribadi agar bisa menjadi guru yang baik di masa mendatang dan membantu Zahra mendesain pedoman pembelajaran. Mudah-mudahan lancar, dikasih kemudahannya. Mohon maaf apabila pertanyaannya tadi ada yang kurang berkenan. Sekali lagi Zahra ucapin makasih atas bantuannya Mem. Semoga Mem sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama-sama.
Berarti US-nya itu online ya? Online, makanya ini harus kopak-kopak terus. Maaf ya, ditinggal ya. Sebentar kan. Ini ada buat ini. Iya, Bapak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak juga, Bu. Maaf ditinggal.